adik yang genit banget lagi mau ngerebut gebetan dari kakaknya dan ini yang dia lakuin. Pas ngelihat gebetannya bener-bener ganteng banget, dia berusaha untuk godain gebetan itu tapi tetap aja kalah sama kakaknya. Nah, pas adiknya mau duduk di depan gini, ternyata yang nyetir kakaknya, bukan cowok ganteng itu. Pokoknya kakaknya selalu ada cara untuk ngebuat adiknya itu benar-benar menyesal. Tapi adiknya bukan yang menyesal, malah tambah gila. Dia pura-pura lipstiknya dihancurin dan dia pura-pura dipukul sama kakaknya supaya dibela sama gebetannya itu. Sampai tiba-tiba pas gebetannya datang, gebetannya nanya, "Kamu beneran pukul dia?" Karena dituduh mukul, akhirnya dia beneran pukul aja deh adiknya. Tapi tiba-tiba dia malah dibela sama gebetannya. Adiknya kena mental banget gak sih? Setiap hari bapak ini selalu nari balet walaupun diketawain. Sampai akhirnya tuh ternyata sedih banget guys. Dia gak peduli, dia itu tetap senang aja nari balet walaupun dia diketawain terus. Sampai anaknya aja malu kenal sama dia. Dari dulu yang selalu bilang dia lucu itu cuma istrinya aja dan selalu buat istrinya itu ketawa. Nah, karena menurut dia istrinya itu sangat penting, dia selalu nari balet untuk kasih fotonya ke istrinya. Tapi sayangnya istrinya tuh sakit-sakitan dan umurnya udah gak panjang lagi. Tiba-tiba suami ini ditawarin sama malaikat. "Aku bisa nambahin umur istri kamu 5 tahun tapi harus ditukar sama umur kamu." Akhirnya dia bersedia karena dia terlalu sayang sama istrinya. Tiba-tiba dia jadi menua kayak gini dan istrinya bahkan gak ngenalin dia. Tapi dia gak peduli, yang penting dia bisa melihat istrinya tersenyum walaupun dia harus mencabut nyawanya sendiri. Setiap pacaran sama nenek sihir selalu dikasih makan kodok dan harus habis. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Karena cowok ini udah sayang banget sama nenek sihirnya, akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk makan kodok, dimana kodok itu juga masih hidup. Ya hanya kodok aja, pas kodoknya habis nenek sihirnya juga kasih dia makan sup yang isinya jari, mata, sama laba-laba. Walaupun mau muntah tapi dia berjuang untuk nenek sihirnya. Nah, ketika dia minta cium ke nenek sihirnya, tiba-tiba nenek sihirnya buka maskernya dan ternyata itu adalah anak kecil, bukan nenek sihir asli. Jadi percuma banget dong, dia udah makan sebanyak itu untuk nenek sihirnya, nenek sihir asli malah disekap sama bocil-bocil ini. Setiap orang yang pacaran sama nenek sihir nantinya bakal direbus. Jadi cowok ini gak tahu apa-apa dan nganggep nenek sihir ini baik banget dan romantis. Bahkan nenek sihirnya pingin mijitin dia pas dia lagi mandi. Nenek sihirnya bener-bener bikin dia kayak kelepek-kelepek gitu guys. Sampai bener aja dong si cowok disuruh mandi dan dipijitin. Tapi yang cowoknya gak sadar, dia itu dimandiin bukan di bak mandi biasa, tapi di tempat untuk bikin ramuan dan dia mau direbus. Setiap naik lift, anak ini selalu mencet semua tombol liftnya sampai akhirnya dia malah terjebak guys. Jadi kisahnya ada satu keluarga yang lagi liburan di hotel yang mewah banget. Nah terus mama dan papanya lagi pingin berduaan doang. Jadinya dia disuruh ke kolam renang sama kakak-kakaknya. Jadi mereka bertiga nih ke kolam renang. Nah tapi anak yang paling kecil tuh nakal banget. Setiap ada lift dia langsung mencet semua tombol yang ada di situ, yang menyebabkan liftnya itu benar-benar langsung bergoyang dan mereka terjebak. Keluar-keluar dari lift mereka itu udah ada di tempat lain yang mereka nggak tahu itu di mana. Karena mereka jadi muter-muter, semua kamar di sana isinya tuh lorong yang sama lagi. Nah, karena adik yang paling kecil itu panik, dia itu kabur secepat-cepatnya yang membuat dia akhirnya hilang. Ternyata mereka baru tahu kalau misalkan mereka asal pencet tombol lift tersebut, mereka akan masuk ke dunia-dunia yang berbeda. Tapi untungnya beberapa lama mereka itu menemukan adiknya mereka karena bantuan dari monster yang ada di situ. Cuman tiba-tiba dia baru sadar kalau adiknya itu pas hilang pakai sepatu hitam, kenapa pas balik dia pakai sepatu merah? Ternyata ini bukan adiknya, tapi orang lain yang mirip banget sama adiknya di dunia lain. Pas mereka balik ke kamar, ternyata adiknya itu udah ada di sana. Bahkan akhirnya mereka juga mengadopsi adiknya satunya ini lagi, jadi ada 2. Dalam sehari, ibu yang sering makan kuaci ini bikin dosa tuh banyak banget dan dicatat semua. Jadi di sini ada ibu yang sering makan kuaci. Nah biasanya dia itu sehari selalu bikin dosa yang banyak. Kayak di sini di toko buah dia itu nyicipin buahnya aja. Pas dibilang jangan dicicip dong, kamu itu harus membeli. Terus dia malah berlaga dia itu sakit dan tua, jadi dia harus dikasihani. Sampai akhirnya tukang buahnya bener-bener pasrah aja dong sama dia. Tapi dosanya dia terus dicatat. Terus di sebuah cafe dia nemu ada sebuah HP yang benar-benar bagus banget. Ternyata itu adalah HP cewek ini yang ketinggalan. Pas cewek ini minta, si ibu ini malah yang lebih marah. Dan bahkan dia langsung banting HP-nya karena dia nggak bisa dapetin HP itu. Nah di sini ada tukang sampahnya itu juga disuruh mungutin terus kuacinya dia yang nggak habis-habis. Sampai dosa dia udah limit banget, akhirnya dia kekunci di lift. Dan dirinya malah keselak sama kuacinya sendiri sampai dia nggak bisa napas. Nah orang-orang pun gak bisa nolong dia sama sekali karena dia itu gak kelihatan.
Akhirnya dia pun meninggal bersama kuacinya. Dokter ini bilang pasangan ini nggak akan punya anak, sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Mereka sedih banget pas dokternya bilang mereka nggak bisa punya anak sama sekali. Sampai akhirnya mereka pas lagi nangis-nangis, mereka ketemu sama malaikat yang pas banget bisa ngabulin permintaan istrinya. Nah, suaminya udah seneng dong karena mereka bisa dapat bayi. Tapi istrinya pas bisikin malaikatnya, ternyata dia itu minta mobil bukan bayi. Di sini suaminya benar-benar kecewa banget sama istrinya guys. Anak ini dikeluarin dari sekolah sama gurunya karena dia itu pakai sepatu pink. Sampai akhirnya tuh benar-benar sedih banget guys. Padahal anak ini tuh benar-benar pingin banget sekolah karena dia itu pingin mendapat beasiswa supaya dia bisa menjadi dokter dan menyembuhkan ibunya yang sakit. Tapi gurunya benar-benar gak suka karena dia pakai sepatu pink. Padahal sebenarnya sepatu itu adalah sepatu milik ibunya karena sepatunya si bocil ini tuh rusak dan cuman ada sepatu itu doang. Sampai suatu hari bocil ini bantuin gurunya karena bannya gurunya itu pecah. Di sini gurunya mulai merasa bersalah sama bocil itu, apalagi ketika dia ke rumah bocilnya, dia mengetahui semua yang terjadi dari bocil ini. Akhirnya si guru menyesal banget dan mulai ngajarin si bocil ini supaya dia bisa mendapat nilai yang bagus banget dan supaya dia bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Dari bayi, anak ini selalu milih uang dibandingkan benda-benda lainnya sampai akhirnya pas dia gede ini yang terjadi. Awalnya ibunya seneng banget karena merasa anak ini bakal kaya. Tapi pas gede itu pikiran dia benar-benar cuma uang aja. Ketika ibunya susah dia cuma minta uang terus sama ibunya. Bahkan dia minta dibeliin HP mahal, kalau enggak ibunya itu bakal dimusuhin sama dia. Sampai lama-kelamaan ibunya itu sakit karena ulah dia semua. Dan dia itu bukannya peduli, tapi dia itu takut ibunya meninggal. Dan ketika ibunya meninggal beneran, dia malah marah-marah ke dokter karena nggak ada lagi yang bisa membiayai dia guys. Bahkan dirinya berubah seolah-olah menjadi setan yang sangat membutuhkan uang. Semua organ di tubuh manusia lagi ngadain rapat karena nggak kuat lagi untuk bertahan. Sampai akhirnya ini yang diselamatkan. Yang pertama yang pingin banget diselamatkan dari organ manusia ini adalah lambung. Dimana dia capek banget sama manusia ini yang terus makan makanan yang benar-benar nggak sehat. Tapi bocil ini merupakan hati yang dia juga bilang dia udah gak kuat banget karena setiap hari hatinya dia itu berdegup kencang. Karena cewek yang punya tubuh ini selalu kayak ke klub joget-joget. Tapi paru-paru ini bilang aku lebih gak sanggup karena cewek ini terus ngerokok. Tapi pas mereka lagi mengeluh kayak gini, tiba-tiba ada asap dan virus-virus udah mau masuk ke dalam tubuhnya. Mereka juga udah gak bisa ketolong sama sekali karena semua virus udah masuk menyerang mereka. Dan ketika manusia ini ke dokter, dia baru tahu kalau misalkan sakitnya dia itu udah banyak banget padahal dia masih muda. Ternyata karena kehidupannya yang gak jelas mengorbankan semua organnya dia.